Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi di channel ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel kita ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Setiap jiwa tentu membutuhkan tidur di malam hari untuk beristirahat. Tapi apa yang Anda lakukan sebelum tidur? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan amalan sebelum tidur yang jika diamalkan, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dunia dan akhirat Anda. Amalan sebelum tidur apakah yang dimaksud? Amalan yang dimaksud di sini adalah membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 285 dan 286. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud Al-Badri, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di satu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan beberapa maksud ulama mengenai hadis tersebut. Yang pertama, orang yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu sudah mewakili bacaan Al-Quran lainnya. Artinya, orang yang membaca ayat itu, baik saat salat maupun di luar salat, itu sama saja seperti membaca Al-Quran yang dianjurkan dibaca secara rutin. Yang kedua, orang yang membaca dua ayat tersebut telah dikuatkan keimanannya pada hari itu. Yang ketiga, orang yang membaca dua ayat tersebut dicukupkan penjagaannya dari segala keburukan, baik dari manusia, jin, setan, mara bahaya, dan lainnya. Yang keempat, orang yang membaca dua ayat tersebut akan dicukupkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Memang tak mudah untuk istiqomah beramal, namun dengan niat yang ikhlas karena Allah dan azam yang kuat, kita pasti bisa mengamalkannya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف لله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Demikianlah amalan sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga Allah memampukan kita untuk mengamalkannya secara istiqamah. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadikan kita semua semakin bersyukur atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah Allah mencintai kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit agar mencintai hamba tersebut, hingga cinta itu pun tersebar sampai ke bumi. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Betapa indahnya jika cinta Allah telah menyelimuti hidup kita. Namun, bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Inilah 3 tanda bahwa Allah sayang kepada seorang hamba. 1. Allah memberi cobaan di dunia. Musibah, kesulitan, bahkan air mata yang jatuh bisa jadi bukan murkanya, tapi justru tanda cinta. Rasulullah bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan, maka balasan ditunda hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, cobaan itu mungkin adalah cara Allah menyucikan dosa-dosa kita, agar kita kembali, agar kita sadar, agar kita bertaubat sebelum terlambat. Kedua, Allah membuka hati dan mengokohkan iman. Jika hari ini engkau merasa lebih tenang dalam iman, lebih sadar akan kehidupan dan lebih peka terhadap dosa, bisa jadi itu tanda bahwa Allah telah membuka pintu hatimu. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia bukakan hatinya dan memenuhi dengan keyakinan serta kejujuran. Lidahnya berkata benar, matanya melihat yang baik-baik, dan hatinya bersih. Hadis riwayat Abu Ashim. Cinta Allah menjadikan hati waspada, akhlak lurus, dan hidup terasa bermakna. Tanpa perlu dilihat manusia, cukup Allah yang tahu. Ketiga, Allah memberi pemahaman dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau diberi kemudahan untuk belajar agama, jika hatimu tergugah oleh Al-Quran, jika kau mulai peduli pada halal dan haram, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalannya. Sebagaimana firman-Nya, pada hari ini, aku telah sempurnakan agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Saudaraku, mari kita bermuhasabah. Apakah 3 tanda ini ada dalam diri kita? Jika iya, bersyukurlah Allah sedang menyayangi kita. Namun, jika tidak ada satupun tanda itu, maka berhati-hatilah. Mungkin Allah sedang murka. Maka jangan tunda taubat, jangan abaikan doa. Kembalilah sebelum terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang Dia cintai, yang senantiasa dijaga, diberi petunjuk, dan dikuatkan hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah